ditanyakan, tetap masih akan menjadi satu barometer kita untuk tumbuh. Lihat, di 2020, 2021, 2022, masa COVID dan 2022 sampai pertengahan masih COVID. Nah itu kan orang juga mau beli kendaraan, mau kemana? Nah 3 tahun, 2,5 tahun nggak bisa beli apa-apa. Bayangkan, biasanya orang kalau yang misalnya beli motor, masyarakat Indonesia ini beli motor tuh 3 tahun, ya teman-temannya yang di sini saya tanya, udah 3 tahun pengen beli motor baru, udah gatel nih, ya kan, jual jadi DP. Mobil rata-rata 5 tahun, kenapa? Rata-rata kan yang namanya spare free maintenance kan 5 tahun. Setelah 5 tahun kalau orangnya punya uang lebih dan segalanya, atau mungkin lebih kemampuannya lebih tinggi, dia akan jual. Karena dia takut kalau nanti spare partnya mahal dan segalanya. Tapi ada nggak potensi market bekasnya? Ada. Nah tentunya kalau kita bicara 2,5 tahun orang nggak beli kendaraan, tarik ke belakang 5 tahun. Yang orang beli kendaraan di 2015, nggak bisa ganti waktu itu. 2016, 2017, 2018, 4 juta kendaraan tuh. Ya. Itu kalau kita ambil setiap tahun baru 25% yang ngambil, sejuta, 25%-nya lagi. Itu berapa gulungan-gulungan yang akan mungkin potensi orang mengganti kendaraan. Dalam 2,5 tahun ke depan setelah COVID berakhir, misalnya 2022, 2023 kita mulai sekarang tumbuh 16%, saya yakin 2023, 2024, 2025 masih terus akan kita bisa tumbuh di sektor pembiayaan otomotif. Nah kalau terus tumbuh perekonomian dan kita bisa menaikkan GDP per kapita income kita, pendapatan masyarakat secara umum, pasti akan terus naik, kebutuhan akan kendaraan pasti akan ada. Dan pembiayaan investasi, yang banyak pembiayaan adalah alat berat dan mesin-mesin produksi, pasti akan ada juga dong. Orang beli kendaraan itu semua karyawan dan segalanya, semua pekerja dan lain. Terus yang produksi ada nggak? Iya, karena mereka digaji dan mereka dapat pendapatan. Yang usaha pasti naik dan tentu akan secara bersamaan naik. Kalau kita lihat sekarang pertumbuhan terjadi naiknya hampir sama, ya kan? Pertumbuhan di pembiayaan investasi dan modal kerja juga sekitar 16-17%. Jadi artinya akan bersamaan, bergandengan tangan, tumbuh bersama, berjalan, dan perusahaan pembiayaan akan juga mendapatkan, teman-teman anggota perusahaan pembiayaan mendapatkan hasil daripada pertumbuhan ini sendiri. Kira-kira itu. Kalau profitnya yang turun karena BI rate, karena ya itu profit kan turun naik sedikit, tapi kalau kita lihat profit turun itu mungkin di 2023 masih lebih baik daripada 2019, masih lebih baik daripada 2022. Nah, tinggal bagaimana efisiensi itu bisa kita ciptakan. Efisiensi kan sudah banyak terciptakan dengan begitu banyak program-program teknologi, program-program efisiensi melalui transformasi teknologi, digitalisasi. Artinya penggunaan kertas juga berkurang dan segalanya. Di awal mungkin akan terjadi kenaikan OPEX, tapi secara jangka panjang dengan mengurangi proses-proses manual itu akan menjadi lebih baik. Mungkin tenaga kerjanya juga jadi bisa lebih berkurang, tapi lebih efisien dan lebih cepat servisnya. Kira-kira itu sih sebenarnya. Pak, kalau melihat kan tahun ini banyak yang investor dari asing ya mencaplok multi-finance. Nah, kalau tahun depan kayak gimana sih? Ada prospek sih banyak menurut saya ya. Kalau kita lihat jumlah perusahaan pembiayaan ini kan sekarang ada kurang lebih 150. Dari 150 kalau kita lihat ini 31 itu dimiliki oleh perbankan, 27 dimiliki oleh dealership, dan 60 lebih dimiliki oleh joint venture, sisa 30-an dimiliki oleh pemegang saham dalam negeri. Dan tentu kita bisa melihat bahwa penguatan permodalan tadi dari sisi penguatan harus terus ditingkatkan oleh OJK, karena kita kan kalau semakin ini harus kuat modalnya karena menghadapi situasi persaingan di masa depan. Nah, kekuatan permodalan ini tentu harus diikuti oleh pengusaha dalam negeri. Pengusaha dalam negeri kalau memang kurang ya dia cari investor. Investor asing, kalau Korea dulu mungkin di bawah 5, sekarang ada lebih dari 15 perusahaan. Kenapa mereka tertarik? Kenapa China juga tertarik? Cina juga banyak tertarik, yang main di P2P pindah kan? Iya. Nah, kenapa? Karena mereka merasakan bahwa kalau bisnisnya banyak gangguan terhadap hal-hal yang kurang baik dan segalanya, kalau di perusahaan pembiayaan sudah lebih diatur. Jadi dia harus mengikuti aturan. Jadi kalau pindah juga bukan berarti mereka tidak boleh ngikutin aturan. Tetapi dalam konteks misalnya mereka berbisnis tentu lebih mudah. Misalnya kalau mereka P2P kan mereka mempertemukan yang punya duit sama yang mau minjem. Kalau sekarang yang punya duitnya bilang, waduh gua investasi malah jadi nggak bener, siapa yang mau taruh lagi? Tapi ini mereka bisa menceritakan bahwa saya punya teknologi yang bagus, cari pinjaman dari perbankan, kalau perbankan percaya bisa dapat pinjaman. Yang intinya adalah
harus menumbuh kembangkan kepercayaan perbankan. Perusahaan pembiayaan 70%, 80% tergantung bank. Jadi investor-investor baik itu asing maupun dalam negeri, mereka akan melihat satu kesempatan yang luar biasa di Indonesia ini karena penduduk kita 280 juta lebih, itu punya power untuk menjadi pertumbuhan perusahaan pembiayaan karena kita bisa melakukan pembiayaan apa aja sekarang. Ya, kita judulnya pembiayaan investasi, modal kerja dan multiguna. Jadi kita bisa melihat ada dua sektor pembiayaan yang sifatnya produktif, investasi dan modal kerja. Yang konsumtif ya di pembiayaan multiguna. Jadi kira-kira itu. Oke, cukup. Soal modal minimum 100 miliar itu bagaimana sih Pak kesiapan Modal industri? minimum 100 miliar mah udah semuanya sudah harus karena 2019 Desember kan sudah harus dipenuhi. Kemarin ada sedikit yang tertinggal karena Covid lah diberikan ada sedikit ruang dan gerak buat mereka yang belum memenuhi. Tapi kalau belum memenuhi akan kena SP daripada OJK karena peraturannya kan Desember 2019 harus ekuitasnya 100 miliar. Tapi kalau ada yang membeli perusahaan pembiayaan dia harus modali setornya 250. Karena peraturan POJK 35 2018 kan sudah jelas di situ. Oke, cukup ya. Ya. Pak, berarti tadi penegasan aja yang pertumbuhan tahun depan tuh 16 sampai 17%. Oh enggak, kalau ini tahun ini, tahun depan mungkin kalau kita melihat mungkin ya enggak. Saya sih melihatnya kan karena agak terganggu sekitar 2 bulan mungkin pertumbuhannya akan moderate ya. Secara moderate pertumbuhannya mungkin di kisaran ya 11 sampai 13%. Saya masih optimis di sini. Ya. Oke, makasih ya. Makasih ya, Besok Pak. kita akan ketemu lagi nih. Besok acara investor daily kan? Acara investor daily. Ada yang datang nggak ke acara